Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview proposal timnya Dina, Muja, dan Rania Nova Dewi. Pertama, ini punya Dina ya. Punya Dina, setelah saya baca masih, menurut saya belum kayak baru pertama kali ikut lomba nulis proposal deh menurut saya ya. Ini makanya kemarin mereka bilang itu agak apa itu mendalam, karena ya gini Din sama Muja juga ya, karena kalau sudah pernah ikut lomba, pernah menulis gitu, kemampuannya harus dijaga, keterampilannya harus dijaga gitu. Jadi jangan udah pernah diajarin tapi nggak dirawat kemampuannya, nggak dijaga, mungkin ya kurang serius juga, akhirnya begitu nulis lagi jadi masih banyak kesalahan-kesalahan sederhana gitu yang harusnya nggak terjadi. Nah inilah yang beberapa kali Pak Eka sampaikan, Eman kalau sudah diajarin terus kemampuannya itu nggak melekat gitu pada hal-hal yang sederhana gitu, khususnya punya Dina ya. Kalau punya Rani ya saya lihat udah lumayan rapi menurut saya gitu, karena enggak banyak kuning-kuningnya. Saya kalau ngasih review kan, nih saya beri warna kuning tuh biar nggak saya ganti terlebih dahulu agar kalian ngerti itu mana yang harusnya direvisi gitu. Tapi ya tetap aja ada gitu. Tapi punya Rania lebih, menurut saya lebih rapi gitu. Oke. Nah, seingat saya kita sudah pernah diskusi dan sudah pernah saya sampaikan berulang-ulang itu masukan dari mentor bahwa eh, nama produk atau merek itu di bold aja gitu, good leaf, smart inhaler gitu, itu kan memang spesifik tuh, di bold aja, ditebalin gitu. Memang kalau di karya tulis ilmiah sih enggak kayak gitu-gitu, enggak, tapi ini kan apa itu di BM, di proposal bisnis itu kayaknya butuh tuh yang semacam itu, apalagi ini nanti konsep apa itu tiap halamannya itu kan diusahakan semenarik mungkin, jadi ya di bold aja, karena kan kalau di karya tulis ilmiah kan nggak perlu dihias-hias halamannya, jadi apa itu nggak perlu hiasan-hiasan. Nah ini kan di bisnis, proposal bisnis kan nanti arahnya ke semenarik mungkin ya, jadi di bold aja gitu. Punya Raninya sih kayaknya sama, Terawos ini juga nggak di bold. Ini pelajaran awal dulu itu. Nah kalau sekarang masih belum diterapkan, nah ini yang membuat saya agak, bahasanya pembimbingmu itu agak galau gitu loh, udah diajarin tapi tetap baca gitu. Ya memang namanya juga manusia, misalkan kamu ya emang namanya manusia, semua pasti lupa, tempatnya lupa, tapi ya jangan kebangetan. Saya aja nggak lupa tuh. Nah misalkan punya Rania ini juga, antara pendahuluan dengan antara judul dengan subjudul ini berikanlah satu enter begini gitu biar rapi, ya memang begitu gitu loh, gitu ya. So far di punyanya Rania ini, baca paragraf pertama hanya hanya sedikit sekali kuningnya, tapi kalau baca punya Dina banyak sekali nih, banyak sekali. Pak itu S-nya, solusi S-nya itu otomatis ini ya. Emang kalau memang laptop yang sering salah ya pasti akan seperti itu gitu. Tapi kan memang benar-benar salah, solusi ini S-nya besar kan harusnya kecil negatif. Ini kan bukan, kamu bukan nulis bahasa Inggris masyarakat ini. Terus sehat negeriku ini
sama referensi yang lain saya ingin cek lagi ya, masuk korespondensi begini nih, korespondensi et al and ini kayaknya nggak standar, cara mengutipannya tidak standar ya. Terus Rania ini biocoating ini kan bahasa Inggris, berulang-ulang saya nggak, mungkin kalau laptop saya ada hitungan berapa kali saya revisi, lebih bagus nih kayaknya ini. Itu mengganggu banget dan memang masuk penilaian kan. Kalau kamu cek di indikator penilaian kan WP itu kan 5% kalau nggak salah itu. Sekali lagi baca ya buku panduannya, jangan sampai nggak dibaca. Lalu KLHK ini, KLHK udah bener, ini arannya KLHK, tapi di bawahnya masih ditulis lagi Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau di atas sudah disingkat KLHK, di bawah ya cukup KLHK. Ini kan sudah disingkat nih KLHK, ya di bawahnya nggak usah ditulis lengkap lagi, tulis saja KLHK, kan sudah jelas tuh. Saya ini sudah berapa kali nih menyampaikan ini. Terus ini juga nggak mungkin ini ada seperti ini penulisannya, ada apa itu dalam kurung double gitu, nggak mungkin, pasti ada yang salah. Oke, terus berikutnya ini juga begitu, begini ini kayak sudah salah, ini pasti cara ngutipnya salah, masukkan ke Mendeley-nya salah, ya tinggal direvisi aja manual gitu bisa itu. Oke, terus ini ya banyak di punya Dina ini saltiknya banyak banget gitu. Terus ini 65% penyelesaian di bold ini nggak usah, nggak ada gitu, nggak penting gitu ya. Itu terus titik 2 titiknya. Terus ini kalau kamu mencantumkan gambar ini bagus, mungkin Dina bisa nyontoh nih, diberikan gambar, ilustrasi gambar bagus, tapi setiap gambar, tabel, ilustrasi atau apa itu harus ada keterangannya, harus, mana keterangannya nggak ada, sumbernya juga diberikan juga bagus, di bawah ini ada sumber, ini punya siapa ya, di bawah ini ada sumber ya ini loh, kan Rania sudah pengalaman banget sih ini. Nah ini kalau udah pengalaman gitu nggak diterapin, yo kesel rek sing ngajari rek, sing bimbing yo kesel lahir dan batin. Ya kan harus ngajarin lagi, kayak pelajaran sederhana begini harus diulang-ulang begitu. Ya kan? Gimana ini? Itu loh yang bikin saya itu gregetan kalau kamu itu nggak dang-dang gitu, nggak cak-cak gitu, segera dibuat itu. Nah ini kalau misalkan pokoknya sebagus apapun itu misalkan idemu, tapi nulisnya kayak gini nih ya, nggak usah berharap masuk 3 besar atau 5 besar lagi kayak begini nih. Susah, nggak minat banget ini bacanya kayak begini nih. Kalau terus kemudian tujuan usaha ya, coba cek contoh yang juara 1 aja di punya Rania ini, di file yang diberikan Rania itu kan ada banyak tuh yang proposal ya, yang paper itu, yang proposal itu tidak semua juara. Yang juara itu saya sudah cek nih, satu-satu saya cek, saya cross checkkan ke di IG. Nah ada 2 ini yang juara 1 ya, cukup contoh yang juara 1, yang ini juara 1 mahasiswa Olivia 9/2024 yang Snapstone, sama yang kedua proposal bisnis EcoPad sini. Saya sudah printkan ke guru pembimbingnya biar guru pembimbingnya juga sempat baca gitu. Coba cek gimana cara membuat tujuan tujuan di proposalnya. Misalkan ya, tujuan penyusunan ini adalah untuk menciptakan produk inovatif berupa paving block. Nah
itu pakai bahasa itu dipakai tujuannya mengembangkan inner learning. Oke sudah oke. Terus Rania apa ini tujuannya dicapai dalam tujuan yang ini dicapai dari pengembang lo kan beda sudah ini. Rania ini banyak banget ini tujuannya menurut saya. Nah kan Rania sudah mentoring sih, sudah punya file-filenya. Ini saya nggak ngerti ini pasti nyontoh esai ini. Nah saya jadi ingat nih kemarin Rania nyontoh tujuan ngasih rekomendasi esai. Kan kemarin saya bilang beda esai dengan proposal bisnis ini. Ini kayaknya tujuan esai ini berangkat dari rumusan masalah. Oke, terus manfaat usaha cek lagi di sini gimana dia nuliskan manfaat. Kalau nggak ada ya udah bikin sendiri nggak masalah. Oke, atau dicari di yang lain nggak apa-apa. Oke, berikutnya next bab 2 deskripsi usaha. Nah ini kayak gini nih, U-nya kan harusnya U besar, ya ampun. Terus ini kok bisa panjang banget sih, ini lebar banget ini spasinya ini. Terus ini 1 sama 2, poin 1 sama 2 ini kayaknya ini sudah pakai ini ya, pakai apa ini numbering, tapi ini geser agak ke kiri ini, geser agak ke kiri, jangan terlalu masuk tuh. Terus berikutnya spasi di paragraf atasnya dengan yang ini nggak sama itu. Terus ini foto ini, gambar ini nggak ada keterangan, nggak ada sumbernya. Ini juga spasinya nggak rata kanan rata kiri. Terus ini sumber diolah penulis 2025. Siapa penulis 2025? Ini kok ada penulis 2025 ini? Ini juga begitu, gambarnya nggak ada keterangannya, ditarik SWOT sampai sewot ini nariknya ini. Ini nggak numbering ini Dina ini nggak numbering ini, spasinya kacau banget, nggak rapi jadinya ini, ya ampun. Terus ini segmentation bahasa Inggris, nggak dicetak miring tuh. Ya mungkin kamu bilang Pak masih belum ini. Iya emang mulai sekarang saya ingatkan, makanya dari awal saya ingatkan banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus diperbaiki gitu loh kan. Saya jadi nelongso banget ini, makanya saya itu mending saya itu memperbaiki mental belajar, memperbaiki kesadaran mindful daripada saya reaksi yang gini-gini nih, karena ini semua berangkat dari mindset kalian gitu. Tuh, kalau dari awal benar-benar serius gitu, fokus, insyaallah nggak gini-gini amat gitu loh. Tapi ya saya bersyukur sih kamu masih mau terus. Ya saya harapkan kamu juga bersyukur juga gitu loh, masih pembimbingnya masih mau membimbing gitu loh, nggak kapok juga. Paham ya maksud saya? Ya, saya semangat meskipun kayak begini, tetap semangat tetap saya mau bantu. I trust you. Saya kan bilang saya percaya sama kalian. Tuh. Nah, kalau bisa dipercaya guru, jangan disia-siakan dong. Ya, jangan disia-siakan sudah dipercaya sama guru. Kalau gurunya sudah nggak percaya, wassalam kamu. Gitu. Udah ya, itu aja masukan dari saya, nanti silakan ditambah sama guru pembimbing.